Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan kembali materi tentang akuntansi pembiayaan mudharabah. Saat ini akan kita proses pencatatan untuk transaksi mudharabah dengan modalnya berupa kas dan non-kas. Oke, kita langsung masuk ke soal latihan 1. Ini soal untuk menjelaskan proses pencatatan di mana modal mudharabah yang diserahkan itu ada dua jenisnya, kas dan non-kas. Pada tanggal 5 Januari tahun 2009, Bank Syariah menyetujui pembiayaan mudharabah kepada Pak Doni, seorang pengusaha angkutan kota di Kota Padang. Sebesar 100 juta, ini untuk yang kas ini ya. Penyerahan modal sebesar 1 juta untuk modal kas. Kemudian untuk non-kasnya ada 2 bus besar dan 2 bus kecil. Selanjutnya ada biaya administrasi 100% dari nilai pembiayaan. Nisbah disepakati 40% bank dan 60% untuk nasabah, yaitu Bapak Doni dengan jangka waktu 60 bulan. 60 bulan berarti adalah 5 tahun. Ya. Kemudian ini adalah tahap penyerahan modal dilakukan oleh bank. Pertama itu tanggal 5 Januari diserahkan modal tunai 100 juta. Diikuti dengan tanggal 12 Januari itu diserahkan bus besar berukuran besar dengan nilai pasarnya 275 juta. Ini tercatat pembeliannya tanggal 1 Januari dengan harganya 280 juta. Tanggal 13 Januari diserahkan 2 bus berukuran kecil dengan nilai pasarnya 150 juta. Harga beli tanggal 3 Januari itu 120 juta. Nah, ini sebelumnya ada di slide 13, ini sudah dijelaskan. Jika pembiayaan mudharabah dengan modal non-kas yang diserahkan oleh bank, maka nilainya atau besarnya diukur sebesar nilai wajar atau nilai pasar saat diserahkan. Nah, nilai itu yang diambil untuk dicatat di jurnal, bukan harga beli, ya. Jadi nilai wajarnya. Nah, di situ dijelaskan kalau seandainya harga pasar itu lebih kecil dari nilai tercatatnya atau nilai saat dibeli, maka itu diakui sebagai kerugian. Sebaliknya, kalau nilai wajarnya lebih besar dari nilai tercatat atau nilai saat dibeli, maka itu diakui sebagai keuntungan penyerahan aset mudharabah tangguhan. Yang ditangguhkan belum bisa langsung diakui sebagai bagian dari keuntungan mudharabah. Dan terakhir ya penundaan penyerahan modal. Nah, ini modal dikembalikan pada saat akhir akad berakhir. Oke, dari contoh ini pertama diperhatikan dulu adalah ini akadnya dengan penyerahan modal ini kalau dilihat sama ini. Disetujui tanggal 5, diserahkan modal juga tanggal 5. Tapi ini penyerahan modal tanggal 5 adalah untuk uang tunai, sedangkan yang lainnya diserahkan non tunai. Bagaimana? Apakah perlu dibentuk komitmen? Nah, kalau dalam hal ini kontrak komitmen tidak perlu dibentuk karena sudah ada penyerahan modal secara bertahap pada saat akad ditandatangani. Jadi bagaimana ya? Sekarang perhatikan saja. Karena kita mencatat di jurnal itu harus berdasarkan histori kejadiannya, maka kita harus melihat tanggal yang paling awal urutannya. Nah, kalau dari ini berarti tanggal 1 Januari, tanggal 3 Januari, baru masuk tanggal 5 Januari. Nah, kita lihat peristiwanya. Tanggal 1 Januari adalah untuk apa? Tanggal 1 Januari itu adalah pembelian barang. Bus besar ini, ada 2 bus besar, nilainya 280 juta. Oke, kita catat berarti pembelian barang kita akui sebagai persediaan aset mudharabah. 2 bus besar keluar. Nilainya sebesar yang kita keluarkan, 280 juta. Diikuti dengan tanggal 3 Januari pembelian bus kecil, persediaan aset mudharabah, 2 bus kecil 120 juta, keluar dengan 120 juta. Sesuai dengan harga beli ya. Kemudian tanggal 5 ada tanda tangan akad langsung diserahkan. Nah, kalau sudah ditandatangani akad, maka bisa
Kalau sudah tanda akad dan langsung diserahkan modal, maka bank sudah bisa langsung mengakui itu sebagai investasi mudharabah atau pembiayaan mudharabah. Kas keluar sebesar 100 juta. Atau kas kalau mau di debit ke rekening, berarti akan menambah rekening nasabah. Atau kalau dimasukkan di kredit, akan menambah rekening nasabah. Kemudian tahap berikutnya adalah penyerahan modal bentuk non-kas. Nah, kalau kas kan sesuai yang diserahkan. Kalau non-kas adalah yang diambil adalah nilai wajarnya. Berapa yang diakui? Ya, sebesar nilai wajar itu investasi mudharabah atau pembiayaan mudharabah sebesar berapa nilai wajarnya? 275 juta. Selisihnya dari nilai pembelian barang berarti berapa? Ada 5 juta, maka itu diakui sebagai kerugian penyerahan aset mudharabah. Nah, kreditnya otomatis persediaan aset mudharabah. Dua bus besar. Ya. Demikian juga tanggal 13 berarti investasi mudharabah atau pembiayaan mudharabah sebesar nilai wajar 150 juta. Nah, kalau ini lebih besar daripada nilai tercatat. Tercatatnya berapa? Yaitu 120 juta. Nah, itu berarti aset mudharabah berkurang 120 juta. Selisihnya 30 juta. Nah, selisih itu diakui sebagai keuntungan penyerahan aset mudharabah ditangguhkan. Ingat ada kalimat ditangguhkan ya. Ditangguhkan ini artinya apa? Keuntungan ini tidak bisa bank langsung akui pada saat ini masuk dalam catatan akuntansi digital umum. Tapi ini tangguhkan. Kapan ini akan masuk bisa diakui? Nah, 30 juta ini diakui sebagai bagian dari keuntungan setiap bulan. Atau istilahnya dilakukan amortisasi dengan selama jangka waktu akad. Nah, amortisasi itu artinya disusutkan. Ini baru bisa kita akui secara bertahap selama 60 bulan. Nah, berapa per bulannya? Nah, ini per bulannya tinggal kita bagi berarti ya. 30 juta dibagi 60 bulan dapat 500.000. Nah, ini akan kita lakukan pengakuan tiap bulan. Kapan diakuinya? Nah, diakui bisa pada saat bank menerima pembayaran bagi hasil dari nasabah. Caranya tinggal dibalik, sebelumnya ditangguhkan, keuntungan menyerah aset mudharabah ditangguhkan. Kalau sudah nasabah bayar dan sudah berjalan 1 bulan, itu bank sudah bisa akui sebagai keuntungan penyerahan aset mudharabah. Nah, ini dilakukan setiap bulan ya, karena ini diamortisasi selama jangka waktu akad sebesar 500.000 dapatnya dari mana? 30 juta bagi dengan jangka waktunya 60 bulan. Oke, kemudian administrasi berapa? Nah, administrasi tentu 1% dari pembiayaan. Total pembiayaan berapa tuh? Coba dihitung sendiri ya. Itu sekitar 500 juta, 525 juta ini ya. Ini berarti 100 juta tambah 275 berarti 375 tambah 475 berarti 525 berarti ya. 500 juta. Sininya 525 juta berarti ya. Oke ya, berarti untuk pembiayaan mudharabah yang memberikan kas 100 juta, investasi mudharabah bus besar 275 ditambah investasi mudharabah bis kecil 150 juta. Totalnya 525 juta. Persennya 5 juta 250. Nah, kas ini dibayar cash oleh nasabahnya yang bisa diakui sebagai pendapatan hasil mudharabah. Oke, selanjutnya adalah untuk pengembalian modal. Nah, modal dikembalikan pada akad akhir akad. Ini modal dalam bentuknya tentu akan kembali lagi ke bentuk semula, yaitu kas dan non-kas. Nah, kalau pengembalian non-kas kan sudah jelas seperti ya, tetap dikembalikan sama nilai 100 juta. Untuk jurnalnya sudah jelaskan kemarin ya, kalau dikembalikan kas berarti kas bertambah, investasi mudharabah atau mudharabah akan berkurang sejumlah yang dibayarkan nasabah. Di sini beda dengan non-kas, karena non-kas ini berupa barang yang mengalami penyusutan. Nah, proses penyusutan itu mengacu kepada ketentuan penyusutan. Salah satu metode yang digunakan adalah penyusutan metode garis lurus dengan nilai residu atau tanpa nilai residu. Nah, untuk contoh ini kita berikan contoh ada nilai residu.
yaitu 75 juta dan 50 juta. Artinya setelah digunakan barang ini, bus besar dan bus kecil, itu nilainya pada akhir akad itu hanya sebesar 75 juta. Bus kecil 50 juta. Ya. Bagaimana cara mencatatnya? Nah, cara mencatatnya kembali lagi ke aturan semula di mana yang diambil adalah nilai wajar. Nah, kalau ini kan nilai tercatat ini, nilai residu ini kan nilai tercatat berapa sisanya. Nah, yang tahu sisanya berapa. Ini nilai tercatat. Nilai pasar berapa? Nah, untuk nilai pasarnya dilihat nanti nilai pasar pada saat diserahkan. Seandainya nilai pasar lebih besar daripada nilai tercatat, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan. Tapi kalau lebih kecil nilai pasar daripada nilai tercatat, maka itu diakui sebagai kerugian. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, kalau sudah paham, nanti langsung dilanjutkan dengan soal latihan. Nanti soal latihannya Bapak akan kirimkan melalui Google Classroom. Nanti silakan dikerjakan soal latihan nomor 2, Bapak kirimkan ke Google Classroom, nanti jawab di lembar jawaban W, nanti kirimkan jawaban ke Google Classroom. Oke ya. Yang terakhir ini cara kalau seandainya nih ya. Kalau terjadi kerugian, artinya usahanya rugi sehingga bank tidak mendapatkan bagi hasil. Nah, kalau bank tidak mendapatkan bagi hasil, maka cara pengakuannya itu bisa langsung. Saat nasabah melaporkan terjadi kerugian dari usaha dan biaya mudharabahnya, maka bank bisa langsung akui sebagai beban kerugian investasi mudharabah. Berapa nilainya ya? Sebesar yang dilaporkan kerugian oleh nasabah. Ini mudharabahnya. Kemudian ini debitnya. Kreditnya apa? Kreditnya adalah investasi mudharabah. Artinya kalau ada kerugian, maka nilai kerugian itu ditanggung oleh pemilik dana. Di sini pemilik dana adalah bank. Nilainya berapa ya tergantung nilai kerugiannya berapa nanti. Ini kalau langsung diakui. Bagaimana kalau tidak langsung diakui? Kalau seandainya tidak langsung diakui pada saat kejadian, artinya bank masih ingin melakukan investasi terhadap hal ini, maka boleh dibentuk dengan cara dana cadangan, yaitu beban penyisihan kerugian investasi atau premia mudharabah pada cadangan penyisihan kerugian investasi mudharabah. Nah, ini dengan cara membentuk dana cadangan. Ya. Kemudian kalau sudah diakui kerugian, baru nanti diakui sebagai kerugian investasi mudharabah, investasi ke kredit. Oke, Bapak kira demikian yang dapat disampaikan. Silakan lanjutkan kerjakan soal latihan di Google Classroom. Terima kasih. Kita akhiri kuliah ini. Baca alhamdulillah rabbil alamin.